Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Khotimah Nasution dari kelas 10 Kuminar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan dasar Adobe Photoshop. Pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop biasanya disebut sebagai Photoshop, merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Photoshop dikhususkan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dalam format bitmap. Sejarah Adobe Photoshop. Photoshop mulai dikembangkan pada tahun 1987 oleh dua orang bersaudara yakni Thomas dan John. Di awal perkembangannya, program ini bernama Display 1987, kemudian di tahun berikutnya 1988 namanya diganti menjadi Image Pro, dan di tahun 1989 setelah menjadi bagian dari perusahaan Adobe, program tersebut diganti lagi namanya menjadi Photoshop atau Adobe Photoshop dan bertahan hingga sekarang. Perkembangan Adobe Photoshop. Yang pertama, Photoshop 1.0. Program ini dirilis pertama kali tahun 1990. Program yang berkapasitas sama dengan sekeping floppy disk sebesar 1,4 MB yang hanya bisa dioperasikan untuk komputer berplatform Macintosh. Setelah itu, Adobe Photoshop mulai mencatat sejarah hingga menjadi salah satu masterpiece di dunia teknologi informasi. Yang kedua yaitu Photoshop 2.0. Pada tahun berikutnya, tepatnya Juni 1991, muncul program versi terbaru yaitu Photoshop 2.0. Program ini hanya bisa dioperasikan di bawah platform Macintosh dan mulai digunakan codename. Codename untuk versi 2 ini yaitu Face ID. Di versi ini, Photoshop sudah mulai menggunakan warna. Bisa dilihat dari logo dan welcome splash-nya yang sudah berwarna, bukan hitam putih lagi. Sedangkan untuk support OS, lembar kerja dan tools masih sama dengan versi sebelumnya. Yang ketiga yaitu Photoshop 2.5. Seiring dengan perkembangannya, Windows dinilai mulai mendominasi pasar komputer. Pada November 1992, untuk pertama kalinya Adobe Photoshop dirilis untuk dua OS, yaitu Macintosh dengan codename Merlin dan Windows dengan codename Brimstone. Perubahan pada versi ini antara lain pada welcome splash dan about screen yang selalu berubah, dan juga telah mendukung 6-bit channel support, toolbar dan workspace-nya juga lebih rapi dari versi sebelumnya. Yang keempat yaitu Photoshop 3.0. Pada September 1994, Photoshop versi ini telah dirilis kembali dengan codename Tiger Mountain untuk Macintosh, sedangkan untuk Windows, Iris dan Solaris dirilis pada November 1994. Perubahan yang paling menonjol pada versi ini adalah adanya palet warna dan juga layer. Untuk icon, welcome splash, toolbar, dan workspace tidak jauh berbeda. Selanjutnya yaitu Photoshop 4.0. Setelah 2 tahun dari September 1994 sampai dengan November 1996, Adobe baru kembali merilis Photoshop versi 4.0 yang diberi codename Big Electric Cat baik untuk Windows dan juga Mac. Photoshop versi ini sudah tidak dirilis lagi untuk Iris dan Solaris. Perubahan yang menonjol pada Photoshop ini yaitu pada fitur adjustment layers dan action atau macros. Dan ada juga perubahan lain seperti pada welcome splash dan dodge tool. Selanjutnya yaitu Photoshop 5.0. Photoshop ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, hanya fiturnya saja yang bertambah. Fitur tambahannya yaitu History Palette, Color Management, dan Magnetic Lasso. Tampilannya belum banyak berubah dari versi sebelumnya. Selanjutnya yaitu Photoshop 5.5. Di versi ini diberikan codename yaitu Strange Cargo, masih sama seperti sebelumnya. Tidak banyak perubahan tampilan yang terjadi di versi ini. Perubahan yang menonjol adalah Image Ready yang telah ditambahkan di Photoshop, Save for Web, dan juga Extract. Selanjutnya yaitu Photoshop 6.0. Photoshop ini dirilis pada bulan September tahun 2000 dengan codename yaitu Venus Inverse. Ada juga fitur yang ditambahkan dalam Photoshop ini yaitu Vector Shapes, Liquify yaitu salah satu fitur di filter, dan Layer Stylist atau Blending Option dialog.
Selanjutnya yaitu Photoshop 7.0. Pada Maret 2022, Adobe kembali merilis Photoshop dengan kode name Liquid Sky, berjalan di Windows, Macintosh OS Classic, dan Macintosh OS X. Perubahannya yaitu dengan tampilan yang lebih segar, teks fully vector, healing brush, dan painting engine yang baru. Selanjutnya yaitu Photoshop CS1 8.0. Photoshop CS yaitu singkatan dari Creative Suite, dirilis pada Oktober 2003 dengan kode name Dark Matter yang berjalan di macOS X dan Windows. Fitur yang ditambahkan adalah kamera RAW 2x, slice tool, shadow atau highlight, lens blur di menu filter. Dokumennya pun bisa sampai 300.000 pixel. Share on Facebook, share on Twitter, dan juga share on Google+. Selanjutnya yaitu Photoshop CS2 atau 9.0. Photoshop ini dirilis pada April 2005 untuk sistem operasi macOS X dan Windows 2000 atau XP, dilengkapi dengan fitur kamera RAW 3x, Smart Objects, Image Warp, Spot Healing Brush, Red Eye Tool, Lens Correction Filter, Smart Sharpen, Smart Width, Finishing Point, peningkatan manajemen memori pada mesin PowerPC G5 Macintosh 64-bit A yang menjalankan macOS X 10.4, mendukung HDRI atau High Dynamic Range Imaging, mendukung scripting JavaScript dan bahasa lainnya, fitur smudging seperti misalnya scattering, dan memperbaiki seleksi layar, seperti kemampuan untuk memilih lebih dari satu layer. Selanjutnya yaitu Photoshop CS3. Photoshop ini dirilis pada April 2007 dengan kode name Red Pill dengan tampilan yang lebih elegan, berbeda dari versi sebelumnya dengan lebih minimalis dan memprioritaskan workspace. Banyak fitur yang ditambahkan antara lain Quick Select Tool, Auto Align, dan lain-lain. Photoshop CS3 ini juga dapat diinstal di sistem operasi universal macOS X, Windows XP SP2 atau lebih. Selanjutnya yaitu Photoshop CS4. Ada Photoshop CS4 ini dirilis pada Oktober 2008. Fitur baru yang ditambahkan adalah support Adobe Bridge CS4, support Windows Vista X64, Mask Panel, Adjustment Panel, dan lain-lain dengan kode name Stonehenge. Selanjutnya yaitu Photoshop CS5. Photoshop ini dirilis pada April 2010 dengan kode name White Rabbit. Perubahan yang dilakukan pada Photoshop ini tidaklah banyak, hanya ada beberapa di antaranya, yaitu tampilan icon, welcome splash, toolbar, dan workspace. Selanjutnya yaitu Photoshop CS6. Pada Mei 2012, Adobe Photoshop kembali merilis dengan kode name Superstition. Banyak sekali penambahan pada versi ini, diantaranya Blur Gallery, Adobe Camera Raw 7, didukung oleh Adobe Mercury Graphics Engine, New Group Tool, dan Auto Recovery, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Photoshop CC. Pada bulan Juni 2015, Adobe kembali memperkenalkan produk mereka yang baru. Fitur baru tersebut yang dibawa oleh Photoshop CC atau Creative Cloud, salah satunya adalah fitur Shake Reduction, Blur Trace Bounce, Smoothing, dan Artifact Suppression, dan juga kamera RAW. Materi selanjutnya yaitu Toolbox. Toolbox merupakan sebuah wadah yang berfungsi untuk menyimpan berbagai peralatan di dalamnya agar lebih aman dan tertata rapi. Yang pertama ada Move Tool dengan shortcut keyboard L. Yang kedua yaitu ada Marquee Tool yang dibagi menjadi 3, yaitu Rectangular Marquee Tool dengan shortcut keyboard M, Elliptical Marquee Tool dengan shortcut keyboard M, Single Row Marquee Tool, dan juga Single Column Marquee Tool. Selanjutnya yaitu ada Lasso Tool yang dibagi menjadi 3, yaitu Lasso Tool dengan shortcut keyboard L, Polygonal Lasso Tool dengan shortcut keyboard L, dan juga Magnetic Lasso Tool dengan shortcut keyboard L. Selanjutnya ada Quick Selection Tool dengan shortcut keyboard W, dan juga Magic Wand Tool dengan shortcut keyboard W. Selanjutnya ada Crop Tool, Slice Tool, dan Slice Select Tool dengan shortcut keyboard C. Lalu ada Eyedropper Tool dengan shortcut keyboard E, Color Sample Tool dengan shortcut keyboard E, Rule Tool dengan shortcut keyboard E, dan juga Note Tool dengan shortcut keyboard E. Selanjutnya ada Spot Healing Brush Tool
Healing Brush Tool, Patch Tool, dan Red Eye Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu shortcut keyboard J. Lalu ada Brush Tool, Pencil Tool, Color Replacement Tool, dan Mixture Brush Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu shortcut keyboard B. Selanjutnya yaitu Clone Stamp Tool dan juga Pattern Stamp Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu shortcut keyboard S. Juga ada History Brush Tool dan juga ada Art History Brush Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu shortcut keyboard Y. Selanjutnya ada Eraser Tool, Background Eraser Tool, dan Magic Eraser Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu shortcut keyboard E. Juga ada Gradient Tool dan Paint Bucket Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu shortcut keyboard G. Selanjutnya ada Blur Tool, Sharpen Tool, dan Smudge Tool. Lalu ada juga Dodge Tool dengan shortcut keyboard O, Burn Tool dengan shortcut keyboard O, dan Smudge Tool. Selanjutnya ada Pen Tool dan Free From Pen Tool dengan shortcut yang sama, yaitu P. Lalu ada Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool, dan Convert Point Tool. Lalu ada juga Horizontal Type Tool, Vertical Type Tool, Horizontal Type Mask Tool, dan Vertical Type Mask Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu T. Lalu ada Path Selection Tool dan Direct Selection Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu A. Dan juga ada Rectangle Tool, Round Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Line Tool, dan Custom Shape Tool dengan satu shortcut yang sama, yaitu U. Color mode yang pertama yaitu ada RGB atau red, green, blue. Yang kedua ada CMYK atau cyan, magenta, yellow, dan black. Yang ketiga ada bitmap mode. Mode ini menggunakan satu dari dua nilai warna, hitam atau putih, untuk mempresentasikan pixel ke dalam image. Yang keempat ada multi channel mode. Mode ini menggunakan 256 level dari abu-abu pada tiap channel. Yang kelima ada grayscale mode. Mode ini menggunakan lebih dari 256 bayangan abu-abu setiap pixel dari sebuah image. Dengan mode grayscale mempunyai nilai kecerahan brightness dengan range 0 atau hitam sampai 255, yaitu putih. Yang terakhir ada duotone mode. Mode ini menggunakan 256 warna. Pada saat mengkonversi menjadi indexed color, Photoshop akan membuat CWT atau color lookup table yang menyimpan dan mengindeks warna dalam sebuah image. Toolbox tambahan yaitu ada Hand Tool, Rotate View Tool, Zoom Tool, Set Foreground dan Background Color, dan juga ada Edit in Quick Mask Mode. Itu dia video yang dapat saya sampaikan mengenai materi Adobe Photoshop. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.